dan baiknya kita melalui. Silakan Tessa dipimpin doanya. Siap. Salam. Oke, hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Kalau dalam keadaan pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat untuk belajar ya. Ya Bu. Oke. Ketua kelas siapa hari ini yang nggak masuk? Muhammad Iqbal. Kenapa dia? Oh sakit. Oke. Ibu harapkan nanti dia kembali sehat dan kembali belajar seperti sedia kala bersama kita kembali ya. Oke, pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari, di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C dan menggunakan tanya jawab peserta didik dapat yang pertama menjelaskan konsep fungsi eksponensial dengan tepat, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponensial dengan tepat, yang ketiga menerapkan fungsi eksponensial dengan tepat, yang keempat menyajikan grafik fungsi eksponensial dengan tepat. Oke, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kemudian, ini harusnya Ibu tampilkan di depan ya, tapi berhubung ada kendala teknis di bagian proyektornya, ini fokusnya, jadi tidak bisa ditayangkan ya. Kemudian, ada pun cakupan materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep fungsi eksponen, sifat-sifat eksponen dan juga grafik fungsi eksponen. Dan yang perlu kalian ketahui dalam materi ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Pastinya sudah tahu pasti pengetahuan kalau matematika pasti Ibu ambil tentang tes tulis ya. Uraian pelajaran ganda jangan digunakan. Kemudian ketiga keterampilan di sini Ibu ambil dalam bentuk fungsi kerja kamu, di mana cakupan materi kita ada yang namanya grafik fungsi. Nah, itu yang diberikan sebagai penilaian keterampilan. Oke. Untuk pembelajaran kali ini mengenai fungsi eksponensial. Anak-anak, kalian ingat nggak? Tentang materi mengenai bilangan berpangkat. Ibu, oke, silakan. Bilangan berpangkat adalah materi kelas 9, Bu. Oh, kelas 9, oke. Bagus. Kemudian sifat bilangan apa yang paling kalian ingat? Pangkat A sama dengan A pangkat 1/2. Pangkat 1/2, oke. Itu juga benar ya. Baiklah, kalau gitu apakah kalian sudah menonton video pembelajaran yang Ibu share di WhatsApp group? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, setelah kalian nonton tayangan itu, apa yang kalian lihat di sana? Yang saya lihat di video itu adalah video animasi tentang siswa yang belanja di sekolah dan menemukan jamur di roti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Yang saya lihat di video itu adalah animasi tentang bakteri di sebuah roti. Oke. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke. Saya di video tersebut menjelaskan tentang bakteri yang selalu membelah dalam kurun waktu tertentu. Oke, bagus. Oke, terima kasih ya. Semua jawaban kalian benar. Sudah semua, tidak ada yang salah. Jadi video itu mengenai video animasi tentang bilangan berpangkat yang berkaitan dengan bakteri yang membelah diri dalam kurun
KPD. Ada yang sudah dibuka belum atau dibaca? Sudah. Oke. Kalau sudah, apa isinya itu? Tentang apa ya KPD itu? Bu, Ya. mengenai zat yang disebutkan ke dalam tubuh, kemudian dikeluarkan kembali oleh ginjal manusia, Bu. Oh ginjal. Oke. Baiklah. Jika kami dalam bacanya, zat-zat yang disebutkan dalam tubuh manusia, ada yang tahu letak ginjal itu di mana sih? Apa fungsinya? Ya. Terima kasih ya. Oke, bagus ya pengetahuan kamu tentang ginjal ya. Oke, baiklah kalau begitu silahkan kalian membentuk kelompok belajar berdasarkan kelompok yang sudah Ibu share kemarin di WhatsApp group. Oke, silahkan dibentuklah kelompoknya. Satu kelompok ada 4 orang ya kemarin. Oke, silahkan bentuklah. Silakan didiskusikan. Tujuannya kemana? Bu, Ya. kalau aku baca di sini, separuh zat dari situ akan dikeluarkan oleh ginjal, setengah dari zat itu akan dikeluarkan oleh ginjal melalui darah setiap 1 jam. Iya. Oke, bagaimana? Ada kesulitan tidak? Oke, silakan. Kelompok kami agak kesulitan dalam membuat grafik tepat. Program buat grafik interval. Oke, kalian harus memperhatikan titik koordinat dulu ya. Memperhatikan titik koordinat, kemudian atur skalanya biar pas. Jangan sampai nanti salah meletakkan titik koordinatnya. Jarak skalanya antara sumbu X ataupun sumbunya harus sama. Jadi kalau 0 ke 1 jaraknya misalnya kamu buat 1 cm, berarti ke atasnya juga harus 1 cm, harus sama. Iya. Bu, apakah kami boleh menggunakan GeoGebra untuk membuat titik koordinatnya? Oke, silakan. Coba buka. GeoGebra online ya. Oke, baiklah. Waktunya habis ya. Ada yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ibu dari nomor 1. Oke, silakan Bapak. Ada teman-temannya ke depan. Tapi berhubung kita nggak bisa melakukan ini, harus tulis dulu ya jawabannya. Intinya saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja KPD kami. Yang pertama, permasalahannya adalah protein yang dalam tubuh manusia akan dikeluarkan dari darah melalui ginjal. Setiap 1 jam, separuh zat itu dikeluarkan oleh ginjal. Bila 100 miligram zat itu diberikan ke tubuh manusia, berapa miligram zat itu yang tersisa dalam darah setelah 1 jam sampai 8 jam? Oke, silakan dibahas, dijelaskan.
model dengan model fx sama dengan 1/2 dipangkatkan dengan x, dengan fx sama dengan y, dan 1/2 dipangkatkan dengan x sama dengan x. Setelah itu 1/2 kita mendapatkan 1/2 ini dari soal yang menyatakan setiap 1 jam separuh zat itu dikeluarkan dari ginjal. Berarti setengah zat dikeluarkan dari ginjal. Dipangkatkan dengan 1 ini berasal dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai 8 jam. Dengan hasil 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Setelah itu 1 jam pertama dalam tubuh terdapat 100 mg zat dikalikan dengan 1/2 dipangkatkan dengan 1. Jadi hasilnya 50 gram dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Oke, baiklah. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Oh, silakan, Karya. hasil kelompok 1 sama seperti hasil kelompok kami, tetapi cuma beda penyajian grafiknya Bu. Oh iya. Coba Ibu mau melihat. Bagaimana? Coba dikecilin. Oh, cukup. Oke. Bagus ya. Nah, ini ya sayang nggak bisa kita tampilkan di depan. Kalau misalnya kita tampilkan ini udah kelihatan banget. Kelihatannya titik koordinatnya pas sama skala. Jadi antara kiri ataupun sumbu X dengan sumbu Y-nya ukurannya sama. Jadi kalau misalnya ukuran di sumbu X 1 cm, berarti ke atasnya atau sumbu Y-nya 1 cm. Kalau kita gunakan seperti ini kan tidak terlalu mewakili, ya, karena mungkin mereka berpikiran angkanya terlalu besar. Seperti tadi, kalau pada saat apa tadi bakterinya ya, bukan zatnya, yang awalnya adalah 100, berarti waktunya kan 0. Kalau kita mau bikin angka 100 mungkin angka besar, mungkin grafiknya kalau kita bikin sini ya. Atau mungkin kalau kita mau mengecilkan sumbu X ya, berarti antara kecil sekali untuk titik ataupun koordinat untuk yang sumbu X. Nah, untuk lebih baiknya nanti di lain waktu Ibu harapkan kalian bisa mempelajari mengenai aplikasi GeoGebra ya untuk membuat grafik yang bagus. Bisa dipahami ya? Oke, baiklah. Silakan tutup dulu. Tutup dulu saya. Sekian dari kami. Kasih effort lagi dong untuk kita semua. Oke, baiklah. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Oh iya, silakan. Saya mengembangkan bersama dengan eksponen Bu. Oke, bagus ya. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu. Oh iya. Berdasarkan etika yang bisa dikatakan bahwa eksponen itu merupakan perkalian berulang seperti dikalikan setengah secara berulang. Oke, terima kasih ya atas jawaban kalian. Semuanya benar bahwa fungsi eksponen itu sama halnya seperti bilangan berpangkat, yaitu merupakan perkalian berulang sebanyak n faktor. Oke, kita kasih foto saja kita semua. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita nanti akan membahas mengenai persamaan eksponen dengan bentuk A pangkat X sama dengan A pangkat P. Ibu harapkan kalian pelajari dulu di rumah, nanti setelah itu baru kita bahas di sekolah. Bisa dipahami?